Sebelumnya, Jennifer sempat mengungkap rencana besarnya untuk menetap sementara di Eropa demi mencari ketenangan. Lantaran ia merasa hidup di Indonesia sebagai selebritas membuatnya kehilangan ruang pribadi. Jennifer Koppen atau Jen benar-benar membuktikan niatnya untuk menjalani hidup di luar Indonesia. Kini Jen sudah tiba di Belanda bersama putrinya Kamariska Wasing. Ia memutuskan untuk tinggal sementara di sana demi menjalani slow living yang lebih tenang serta lebih dekat dengan kekasihnya Justin Hubner atau Jussa. Dalam unggahan terbarunya, Jen membagikan aktivitas kesehariannya bersama Jussa di apartemen mereka di Belanda. Extra crispiness. Is that for Sergio Ramos? No, for Justin Hernandez. Justin Ramos. Who's this? Hey, Sergio Ramos. Kita masukin ini tadi udah aku goreng pertama. Look, ayam goreng. Ayam goreng. Look. Hey. Okay. You're a chef cook now, yeah? What did you make? Tell us. I make some Indonesian style ayam goreng. Ayam goreng bumbu ketumbar. So it's like with herbs and stuff and some garlic, onion. And I marinated the chicken and then I made some rice. Yeah. Okay, nice. It's So we're gonna try. Bismillah. first. Okay, wait. I'm recording right now. Usai sarapan, keduanya menikmati suasana kota Belanda, belanja keperluan mereka, terutama untuk baby Kamari. Jen, where are we going to? Grocery shopping. Grocery shopping. Wow, amazing. So what are you trying to say with this now? Probably cuma berapa 100.000 ya. Namun di saat Jen dan Jussa menikmati ketenangan slow living, tudingan miring netizen kembali menyerang mereka. Jen dan Jussa dianggap tinggal bareng di apartemen yang sama, padahal sama sekali keduanya belum resmi menikah. Meskipun sebelumnya Jen dan Jussa sempat bikin geger media sosial, ketika Jen mengaku sudah menikah dengan Jussa sambil pamer cincin yang melingkar di jari manis keduanya. Kapan nikah? When we getting married? Sudah. Already, bro. We didn't invite them, man. We forgot. Sorry, the invitation was full, guys. Shit. Tudingan netizen soal Jen tinggal bersama Jussa di satu apartemen yang sama bisa jadi tidak benar mengingat Jussa juga punya keluarga yang tinggal di Belanda. Sebelumnya, Jennifer sempat mengungkap rencana besarnya untuk menetap sementara di Eropa demi mencari ketenangan. Lantaran ia merasa hidup di Indonesia sebagai selebritas membuatnya kehilangan ruang pribadi. Kalau aku lebih dicuekin aja sih sekarang karena kayak udah gak ada gunanya untuk membela diri atau apa, karena kalau orang emang udah gak suka ya bakal gak suka, jadi lebih ke pasrah aja sih dan enjoy life aja. Ya nggak, kalau di Indonesia kan yang kita tahu, apalagi kalau orang yang terkenal atau apa pasti gak ada privacy, kemana-mana pasti beritanya bakal ditahuin sama orang. Kalau di luar negeri gak ada yang kenal, orang nge-treat kamu seperti orang biasa dan kadang kangen aja gitu seperti orang biasa gitu. Dan benar saja, Jen benar-benar menikmati kehidupan barunya bersama sang putri. Ia bahkan bisa semakin dekat dengan Jussa kekasihnya. Lantas benarkah selain slow living di Belanda, Jen juga tengah mempersiapkan rencana pernikahannya dengan Jussa yang kabarnya akan digelar di Belanda? Jadi doain aja ya, semoga hubungan sama Justinnya juga baik, dan kalau hubungannya baik dan ternyata berlanjut ke jenjang serius ya mungkin lebih cepat ya, we'll see. Oh ya, seperti yang kalian lihat di sosial media lah, selebihnya kalian bisa tunggu aja nanti. Ya. Berbanding terbalik dengan pasangan Justin Hubner dan Jennifer Koppen, Tom and Jerry-nya dunia hiburan tanah air alias Pinkan Mambo dan Arya Khan kembali geger. Keduanya bertengkar lagi dan lagi-lagi Pinkan Mambo lontarkan ancaman cerai pada Arya. Waduh, ada apa ini guys? Lalu bagaimana tanggapan Arya soal ancaman Pinkan Mambo kali ini? Nggak cerai, sampai bilang cerai. Aku mau cerai, mau enggak, aku nggak kayak gitu. Yang intinya, udah aku saat ini lagi break masing-masing. Takutnya nanti
nanti dia balik lagi sama aku balik lagi. Entah dia minta maaf sama aku atau apa. Ya, aku intinya nggak ke situ. Serah aku mah udah biasa ribut-ribut begitu di lab. Aku mah tadi juga nggak ribut sih. Dia duluan yang ngomongin pagi-pagi. Itu nggak ngomongin. Diketahui salah satu anak Pinkan Mambo yang bernama Luke sedang menjalani perawatan di Singapura. Itu sebabnya belakangan ini Pinkan Mambo berusaha cari pemasukan dengan live TikTok memohon simpati warganet. Sementara Arya sebagai suami berusaha peduli datang ke Singapura untuk membesuk, hanya saja kedatangannya justru membuat kisruh situasi. Padahal Arya ke Singapura sambil mengajak putrinya Jasmine yang rela bolos sekolah. Arya marah karena sampai di sana langsung diminta jaga di rumah sakit. Sementara Pinkan enak jalan-jalan dengan anaknya. Kan awalnya kan pengen ke jalan-jalan sih lu, bukan berobat awal mulanya. Pengen ke Universal Studio. Intinya ke situ kan. Kebetulan aja di sana ada rumah sakit. Salah apa sih? Aku aja yang salah. Orang penonton menyangkanya aku nggak bersyukur dapat artis. Dapetin aku nggak sama artis juga udah punya duit. Teman-teman, sebelum aku nikah sama Pinkan, aku juga udah dikenal orang, udah banyak. Aku emang orang yang sekarang nih nggak sih orang kaya nggak sih miskin sih, nggak bakalan kuat dengan cara pola pikir hidupnya model aku bicara gimana nggak pernah didengar. Buat apa rumah tangga ini, kepala rumah dia menuntut aku kepala rumah tangga, sedangkan apa yang aku omong nggak pada didengar. Arya menegaskan jika dirinya juga memiliki anak kandung yang perlu dibahagiakan. Arya heran dengan Pinkan Mambo yang menyuruh anaknya mengalah dengan anak Pinkan. Lalu bagaimana perasaan Pinkan Mambo yang juga berharap bisa jalan-jalan dan healing di Singapura, namun justru mendapati anaknya jatuh sakit dan harus dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura. Look, aku di ICU di Singapura. Sakitnya tuh bisa dari lahir, bisa virus juga, jadi jantungnya nggak bisa pompa. Tapi kata dokter umur lo tuh tinggal 3 hari sampai 2 minggu maksimal. Terus kita berdoa ya, dan ada keajaiban Luke itu bisa sehat 50% dari kesehatannya dia 50% bisa sehat jantungnya, 50% udah sehat, which is itu miracle banget. Terima kasih kepada Tuhan. Ya, hari naas memang tak terjadwal di kalender maupun di rundown sehingga Pinkan Mambo pun tak bisa menolak. Itu sebabnya sebagai ibu, hatinya hancur dan tak kuasa menahan air matanya. Akibat ego masing-masing, keduanya tetap pada pendiriannya. Arya memutuskan meninggalkan Pinkan Mambo yang sedang menjaga anaknya di RS dan pulang ke Indonesia lebih cepat dari rencana dengan alasan mengantar anaknya sekolah. Urusan selesai? Oh, tentu belum. Arya saja sambil berjalan menuju pesawat tetap merasa tak mau disalahkan. Demikian juga Pinkan Mambo, ia tak mau disalahkan, bahkan tak ingin makin ramai, ia memilih untuk meminta doa untuk kesembuhan anaknya. Pemirsa, setelah diterpa isu cerai dengan Ahmad Dhani suaminya, Mulan Jamila secara tidak langsung menunjukkan kemesraan Dhani lewat seikat buket bunga raksasa yang diterima Mulan saat dirinya mengunggah foto dirinya yang dinyatakan lulus ujian semprot tesis dan dapat dilanjutkan untuk melaksanakan penelitian tesis. Ya, dalam waktu dekat, Mulan bakal menyandang gelar Master S2 setelah sebelumnya Mulan menyelesaikan pendidikan pasca sarjana yang sempat tertunda. Mulan diketahui lulus S1 pada usia yang tak muda lagi, 46 tahun. Artis dan politisi itu menegaskan tak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Sebagai bentuk rasa bangga atas pencapaian ilmu yang diraih istrinya, Dhani pun memberikan bunga kepada sang istri tercinta. Mulan Jamila membagikan kabar bahagia mengenai perjalanan studinya di jenjang S2. Setelah rehat selama kurang lebih 1 tahun karena kesibukan sebagai ibu dan wanita karir, ia akhirnya kembali melanjutkan tahap akhir kuliahnya S2.
Gelar S2 yang akan segera diraih Mulan ini bisa jadi mematahkan tudingan Lita Gading yang sebelumnya sempat ngotot meminta Mulan dan juga Dani mundur dari DPR RI karena dianggap tidak kompeten. Padahal Lita sendiri saat ini tengah jalani proses hukum atas 2 laporan Ahmad Dhani. Tidak kompeten lah, ya janganlah ngurus-ngurusin masalah pribadi melulu lah. Lantas mengapa Lita Gading yang notabene bermasalah dengan Dhani tapi selalu ikut menyeret nama Mulan di setiap pernyataannya di berbagai kesempatan? Benarkah sikap tersebut wujud balas dendam Lita atas laporan Ahmad Dhani di kepolisian? Pada peristiwa lain, usai jadi target cancel culture, selebgram Aziza Salsa kembali jadi sorotan publik di tengah bencana banjir yang melanda Sumatera dan Aceh. Aziza menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang terdampak. Selebgram yang kerap disapa Zize ini turun langsung ke daerah Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di sana yang masih berusaha bangkit dari bencana. Dalam video yang dibagikan sang ayah, Andre Rosiade, Aziza Salsa tampil santai mengenakan kaos berwarna putih dan celana hitam, datang bersama ayah dan membonceng ibunya, mendatangi ke rumah warga yang kondisinya mengenaskan akibat banjir bandang tersebut. Aziza beri bantuan senilai 50 juta untuk bangun kembali sekolah taman kanak-kanak yang terkena banjir bandang di desa tersebut. Tak hanya uang, Aziza juga memberi bantuan berupa 500 nasi bungkus dan 300 paket sembako. Sementara aktris dan pegiat kemanusiaan Zaskia Diameka berangkat menuju Aceh untuk meninjau langsung kondisi wilayah yang terdampak banjir. Keputusan tersebut ia ambil setelah 4 hari berada di rumah sakit mendampingi anaknya yang menjalani perawatan. Lewat unggahan di media sosial, Zaskia mengungkapkan bahwa sejak pertama mengetahui kabar banjir yang melanda sejumlah daerah di Aceh, ia aktif berkomunikasi dengan para relawan. Sebelumnya, meski belum dapat turun ke lapangan karena harus menjaga anaknya, ia tetap membantu melalui koordinasi dan pengiriman bantuan awal. Dukungan penuh keluarga Zaskia Diameka menyebut keputusannya berangkat tidak lepas dari izin serta dukungan penuh suaminya, Hanung Bramantyo, dan keluarga. Anak bungsunya juga telah diizinkan pulang dari rumah sakit sehingga ia bisa melanjutkan aktivitas kemanusiaannya. Dengan restu keluarga, Zaskia bertolak menuju Aceh yang merupakan kota kelahiran buyutnya. Sesampainya di kota yang terdampak bencana, Zaskia turun langsung membuat dapur umum dan memasak. Ia juga memantau langsung kerusakan infrastruktur yang rusak serta menghibur warga yang bersedih karena rumah dan tempat usahanya tertimbun lumpur. Ini rumahnya udah tertimbun di sini. Ada toko kelontong juga ya, besar. Ya sekalian kami tinggal di sini. Ya Allah, selamat ya. Sabar ya, semoga Allah gantikan lebih banyak lagi ya.